Oke Bang Tengku Wisnu, gimana nih kabarnya, informasinya kan lagi bangun masjid di Jepang nih, gimana nih? Ya, sini. Oke. Nggak apa-apa, masuk aja. Siap. Sebenarnya bukan saya ini ya, cuman ini kan masjid umat gitu ya, dan memang yang penggagasnya bukan saya juga gitu. Penggagasnya itu dari Cinta Quran Foundation dan dari Masjid Yokohama di sana ya, para pengurusnya ya, mereka menggagas ini dan mengajak banyak public figure juga untuk terlibat di sini gitu. Iya, masjid. Alhamdulillahnya setelah berjalan itu sudah terakuisisi itu tanahnya. Oh, tanahnya. Tanah sekitar 400 meter persegi yang terakuisisi. Setelah itu kan untuk pembangunannya butuh dana sekitar 32 M lah. Nah, untuk update-annya saya lupa ya berapa angkanya ya. Cak, coba cek deh Cak, 100 juta yen tuh berapa ini sih? Coba cek deh. Nah, jadi hah? Kali 110 rupiah. 110 ya? Berarti berapa tuh? 10 M lebih ya berarti ya? 1 juta yen ya? Nah, kok 100 juta yen berarti cuma satu, nggak mungkin ya. Nah, makanya jadi benar-benar 10 M ya, 10 M lebih lah atau 11. Coba cek dulu Cak. Nah, tapi butuh dananya itu memang sekitar 32 M lah, sekitar segitu. Dan ya kita berharap banyak dukungan dari umat muslim tentunya, dan support dari saudara-saudara, karena kita memang dari Indonesia, dan di sana nanti insya Allah kalau terbangun itu akan menjadi masjid Indonesia pertama di Yokohama, masjid Indonesia ya. Kalau masjid selain Yokohama memang sudah ada masjid di sana. Maksudnya selain masjid yang mau dibangun ini memang ada masjid yang lain. Tapi kalau masjid Indonesia pertama itu adalah itu masjid Indonesia pertama di Yokohama, itu pertama. Terus yang kedua, di sana juga bukan hanya masjid, tapi sebenarnya Islamic Center ada masjidnya. Terus ada tempat penitipan buat anak-anak ya, di Islamic Center itu. Ada tempat dakwahnya juga ya, bagi yang ingin mengenal Islam lebih dalam bisa di situ juga. Terus ada tempat studionya juga ya, untuk syiar dakwah. Terus setahu saya itu sih, dan banyak hal lainnya lagi mungkin yang bisa manfaat yang didapatkan oleh orang-orang yang berada di Yokohama ketika masjid ini terbangun, insya Allah. Tapi ini pure Bang Tengku Wisnu sendiri yang untuk membangun. Banyak. Ada banyak juga. Jadi ada Mas Ari Untung, ada Mbak Luki Reza, terus ada saya Shiren, terus ada Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya ada Venita Ari ya, terus ada Mas Catur, pengusaha, ada pengusaha di Indonesia, terus Astagfirullahaladzim, tadi kan istrinya Bupati ini Kendal siapa? Oh, ini Chandrika. Caca Federica. Caca. Jangan lupa. Itu jenis apa gitu. Ada ini apa? Caca ya, Caca Federica. Terus siapa lagi? Caca Federica, ada Reza. Itu sih setahu saya ya. Jadi kemarin kita berangkat bareng-bareng fundraising, dan kita terus mencoba untuk fundraising juga di Indonesia gitu. Mas Wisnu, kalau untuk komunitas muslimnya sendiri di Yokohama, seberapa banyak sih yang Mas Wisnu tahu sehingga akhirnya jatuh pilihan di Yokohama itu? Kalau dibilang seberapa besar, saya nggak tahu datanya secara pasti ya. Tapi yang saya tahu memang mereka sangat aktif, komunitas Muslim Indonesia yang ada di Jepang, bukan hanya di Yokohama, tapi di Jepang itu cukup aktif. Banyak sekali ngundang para ustadz, teman-teman juga untuk diundang ke sana untuk sharing satu sama lain, sharing ke teman-teman yang ada di Jepang gitu ya. Dan kalau misal ada acara event Islam di sana memang rame sih, masya Allah. Karena memang kita nggak bisa pungkiri ya, ketika mungkin orang-orang Indonesia yang ada, khususnya Muslim memang yang ada di Jepang, ketika ada satu event Indonesia kayaknya kan kangen ya, sekalian mungkin silaturahmi satu sama lain, terus lihat eventnya, dan banyak hal sih yang didapatkan ketika di event tersebut gitu. Artinya nanti Islamic Center ini akan menjadi ajang temu juga orang-orang Indonesia di sana. Insya Allah. Dan akan banyak juga ustadz dari Indonesia yang datang ke sana begitu. Insya Allah, karena
pertama kan ya insya Allah Ustadz Fatih Karim ya dari Cinta Quran. Terus kemarin Kohaderi Muslim udah datang ke sana juga, tapi kan masih tanah kan. Dan harapannya adalah ketika banyak yang hadir nanti makin banyak juga semangat umat Muslim yang ada di Jepang untuk bisa memakmurkan Islamic Center yang ada di Jepang sih, insya Allah. Mudah. Kemarin kan waktu itu kalau saat meresmikan pengajaran sempat menangis, ya seperti apa sih? Ya terharu aja sih sebenarnya ya, terharu lebih ke karena kita kan nggak ada yang tahu ya amalan kita yang mana nih yang bisa membawa kita ke surganya Allah gitu ya. Jadi terharu aja setiap langkah yang dilakukan sana. Saya juga bilang terima kasih sama Ustadz Fatih. Ustadz Fatih makasih ya udah ajak untuk bisa bisa membersamai kebaikan ini di Jepang gitu. Kan maksudnya kalau misalnya banyak yang mualaf di Jepang kan itu kan pahalanya insya Allah terus mengalir buat kita juga gitu loh ya. Jadi ya makanya kalau kata Ustadz Fatih bagaimana kita berlomba untuk mencari amal secerdas mungkin di waktu yang singkat ini kan. Kita kan nggak tahu kita selesai di dunia ini kapan ya. Ada yang muda sudah ada yang muda meninggal, ada yang tua, tapi kita nggak tahu kan umur kita sampai kapan. Jadi kata Ustadz Fatih, ayo kita beramal cerdas di waktu yang singkat ini. Jadi salah satu yang mungkin amalan kita yang terus akan mengalir adalah salah satunya adalah masjid ini kan. Bisa kita meninggal, terus kita ada yang sholat di situ, ngaji di situ, dapat ilmu di situ. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya itu mengalir. Jadi kebawa perasaan jadinya, jadi terharu. Saya mau sedikit soal Marwah FC. Kabarnya Marwah FC ini ada setoran Al-Quran setiap sebelum main. Kalau kemarin memang ada setoran, ada tugas sebenarnya dari Habib Utsman bin Yahya. Jadi lebih untuk kalau misalnya Habib sih sebenarnya lebih untuk yang setahu saya memang untuk bagaimana anak-anak dekat sama Quran sih sebenarnya. Jadi ayo udah ngaji belum, store ya gitu. Kalau store tuh biasa store di grup kita. Jadi kalau udah store boleh main untuk selanjutnya, apalagi nanti main kita lapangan besar gitu kan. Itu karena kadang-kadang kan untuk main di lapangan besar nggak mudah juga ya, ada izin, ada ini, ada itu segala macam lah ya. Nah jadi anak-anak ditekankan di sini memang oleh Habib bahwa di sini kalian datang sebenarnya buat kajian, itu poin pertama. Nah setelah itu baru kita main bola, bahasanya kayak gitulah. Jadi intinya niatkan kedatangan ini memang untuk dengar kajian, jadi dapat pahalanya dulu. Habis itu kita sehat lah insya Allah dengan main bola ya. Itu di WhatsApp storannya via voice video. Oh video. Harus video. Makanya kemarin ada beberapa yang belum kan. Habib bilang lo nggak main bola lo setoran dulu, bukan setoran hafalan sebenarnya, lebih ke baca Quran. Nama surahnya sendiri random kah atau dipilihkan? Surahnya sendiri yang random. Yang penting baca Quran. Kan poinnya objektifnya adalah dekat dengan Quran kan. Jadi yang penting baca Quran, dekat sama Quran, lebih ke situ sih. Mas, balik lagi yang soal tadi. Mungkin sebesar apa sih pengetahuan Mas Wisnu soal di sana itu mungkin banyak yang mualaf seperti di Jepang sendiri. Apa gimana? Sepengetahuan Mas Wisnu, banyak nggak sih, seberapa persen mungkin yang menjadi mualaf di sana? Allahu alam, tapi kata teman-teman di Yokohama memang perkembangan Muslim di Jepang tuh meningkat pesat memang, gitu ya. Growth-nya tuh cukup besar di antara yang lain gitu. Maksudnya cukup besar kalau dilihat growth pertumbuhan yang masuk Islam gitu ya. Jadi mungkin nanti di satu titik akan butuh beberapa tempat ibadah yang memang ada di beberapa titik mungkin ya. Misal di Yokohama kan gede juga Yokohama. Jadi ya mungkin titik di sini dan beberapa titik butuh gitu. Jadi untuk Muslim di sana, Muslimah di sana tuh tidak menemui kesulitan yang banyak ketika harus ibadah di masjid. Artinya baru ini masjid di Yokohama terbesar nanti dibangun ya? Masjid Indonesia. Masjid Indonesia. Poinnya sih ya, Masjid Indonesia pertama, bukan terbesar. Masjid Indonesia pertama yang ada di Yokohama. Tapi kalau dibilang terbesar ya untuk saat ini mungkin iya karena baru satu gitu. Tapi kalau terbesar nggak tahu kan. Nanti di Yokohama mungkin ada Masjid Indonesia yang kedua yang lebih besar ya bisa jadi. Tapi ada planning di negara-negara lain bakal ini lagi nggak sih ngebangun lagi
Apa? Di negara-negara lain mungkin ada Apa? di Kenapa negara lain iya. bakal ada planning bikin lagi. Oh insya Allah. pembangunan. Ya kita udah kemarin sempat ngobrol juga. Kayaknya masya Allah ya kalau misalnya kita bisa ke satu tempat tapi ada mudah-mudahan ada yang bisa kita tanamkan kebaikan di situ ya. Salah satunya mungkin kan tempat ibadah mungkin ya. Mungkin di tempat-tempat yang memang kita bilang minoritas agama Islam di situ. Misal di Eropa, misal di mana ya kita bilang kayak misal apakah di ya manapun ya, Paris kah, di London kah, di mana gitu ya. Tapi memang jarang ada masjid. Kayak kalau ada masjid situ, kalau ada andil kita, aduh seneng banget kan. Karena yang tadi seperti saya bilang, setiap yang baca Quran di situ, setiap yang syahadat di situ, setiap yang sholat di situ, berzikir di situ, kan mengalir pahalanya ke siapapun tanpa mengurangi pahala-pahala yang ikut andil tersebut. Terima kasih. Main bola dulu. Kemarin abis dari Aceh gimana nih? Terakhir ya. Iya. Yang di Aceh seru alhamdulillah. Sebenarnya poinnya di Aceh itu untuk pembukaan store-nya Zaskia Sungkar sama Shiba Shiren grand opening di sana dan alhamdulillah kita seru-seruan di sana. Tapi poinnya lebih karena ada grand opening di sana. Tapi setelah grand opening kita memang jalan-jalan sekalian kuliner, menikmati Aceh. Alhamdulillahnya alhamdulillahnya kita